Sebelum memasuki materi tentang inverse fungsi dan juga fungsi komposisi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang materi prasyarat, yaitu tentang relasi dan fungsi itu sendiri. Materi ini sebenarnya sudah disampaikan ketika berada di SMP kelas 8, tetapi kita akan coba untuk mengulangi, membahas sedikit mengenai materi relasi dan fungsi. Baik, kita mulai. Tujuan pembelajaran dari kali ini adalah setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan siswa yang pertama dapat menguasai atau menemukan konsep relasi, kemudian menemukan konsep fungsi, dapat menjadikan relasi dan fungsi, mengetahui macam-macam fungsi, dan yang terakhir menerapkan sifat-sifat fungsi. Pembahasan pertama mengenai konsep relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota suatu himpunan ke himpunan lain. Kita garis bawahi di kata aturan. Suatu relasi dari himpunan satu ke himpunan yang lain adalah pemasangan atau perkawanan atau korespondensi dari anggota suatu himpunan ke anggota himpunan lain. Perhatikan gambar berikut ini merupakan contoh dari relasi. Di sini ada dua buah himpunan, yaitu himpunan yang terdiri dari anggota-anggotanya itu adalah nama-nama ayah, dan yang kedua anggotanya adalah nama-nama anak. Kita bisa ketahui bahwa relasi atau aturan yang memasangkan anggota himpunan satu, yaitu himpunan ayah, ke himpunan anak adalah relasi ayah dari. Itu artinya bahwa setiap anggota atau anggota dari himpunan yang pertama itu merupakan ayah dari anggota himpunan yang kedua. Berikutnya kita perhatikan contoh dalam bentuk numerik. Di sini ada dua buah himpunan, yaitu himpunan K dan himpunan L. Himpunan K terdiri dari 1, 4, 9, 16, dan 25, sementara himpunan L terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus mengetahui aturan apa yang menghubungkan antara himpunan K dengan himpunan L. Di sini bahwa 1 dihubungkan dengan 1, 4 dengan 2, 9 dengan 3, 16 dengan 4, dan 25 dengan 5. Aturan yang cocok atau relasi yang cocok untuk kedua himpunan ini, kalau kita perhatikan bahwa setiap anggota K merupakan kuadrat dari himpunan anggota dari himpunan L. 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, dan 16 kuadrat dari 4, dan 25 kuadrat dari 5. Lalu bagaimana dengan yang ini? Jika tadi kita ketahui sudah dalam bentuk relasinya, sekarang kita ketahui ada dua buah himpunan dengan relasi satu kurangnya dari. Itu artinya bahwa setiap anggota atau anggota dari A itu merupakan satu kurangnya dari B. Kita diperintahkan untuk menunjukkan relasinya seperti apa. Kita mulai dari 2. 2 merupakan satu kurangnya dari 3. Kemudian 3 satu kurangnya dari 4. 4 satu kurangnya dari 5. 5 satu kurangnya dari 6, dan 6 satu kurangnya dari 7. Di sini ada satu anggota dari himpunan B yang tidak memiliki pasangan di A, karena memang 2 itu seharusnya dipasangkan dengan 1, karena 1 itu merupakan satu kurangnya dari 2. Tapi karena dia tidak ada angka 1 di himpunan A, maka 2 di himpunan B tidak dipasangkan. Berikutnya adalah apa itu fungsi. Pada dasarnya fungsi merupakan suatu relasi. Jadi suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut sebagai fungsi dari A ke B jika setiap anggota, kita garis bawahi, setiap anggota dari A dipasangkan dengan tepat satu kali, ya, tepat satu kali pada anggota B. Apa maksud dari tepat satu kali ini? Perhatikan contoh berikut ini. Di sini kita punya dua buah relasi. Yang pertama relasi yang menghubungkan P dengan Q, dan yang kedua relasi yang menghubungkan A dengan B. Perhatikan bahwa untuk relasi yang menghubungkan P dengan Q,
bahwa untuk setiap anggota dari P itu dipasangkan, masing-masing anggotanya dipasangkan hanya satu kali pada anggota Q. 2 dipasangkan hanya dengan 3, 3 dipasangkan dengan 4, 4 hanya dipasangkan dengan 5, 5 dengan 6, 6 dengan 7. Itu artinya bahwa relasi yang menghubungkan antara P dengan Q itu merupakan suatu fungsi. Sekarang bandingkan dengan relasi yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Di sini perhatikan pada angka 3, bilangan 3 yang merupakan anggota dari A. Angka 3 ini untuk relasi dari A ke B ini dia dipasangkan dengan 9 dan 16. Itu artinya bahwa 3 ini dipasangkan lebih dari satu kali pada anggota B. Sementara untuk anggota-anggota dari himpunan A yang lainnya, negatif 2, 2, 4, 5 itu hanya dipasangkan satu kali. Jadi 4 hanya dipasangkan dengan 16, 5 hanya dipasangkan dengan 25, negatif 2 hanya dipasangkan dengan 4, dan 2 hanya dipasangkan dengan 4. Jadi tidak ada ciri khas dari fungsi itu, tidak ada percabangan dari himpunan yang pertama, anggota himpunan yang pertama. Kita dapat simpulkan bahwa relasi untuk dari A ke B itu bukan merupakan suatu fungsi, karena di sini 3 memiliki pasangan lain di B, yaitu 3 memiliki dipasangkan dengan 9 dan 3 dipasangkan dengan 16. Berikutnya, dalam fungsi ada beberapa konsep yang harus diketahui, yaitu diantaranya ada konsep domain, ada konsep kodomain, dan namanya range. Di sini kita misalkan untuk suatu fungsi f itu memetakan dari A ke B. Di sini gambarannya, himpunan A ini disebut sebagai domain atau daerah asal. Himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Dan anggota himpunan B yang memiliki pasangan di A atau di sini disebutkan dengan himpunan C disebut range atau daerah hasil. Jadi intinya adalah domain adalah seluruh anggota dari himpunan yang pertama atau himpunan A ini. Kalau diibaratkan atau dimisalkan setiap anggotanya itu X. Sementara kodomain atau daerah kawan adalah anggota himpunan yang kedua atau seluruh anggota dari himpunan yang kedua yang masih mungkin dipasangkan dengan anggota dari himpunan A. Jadi itu artinya bahwa himpunan B ini ada kemungkinan dia tidak punya pasangan di A. Nah, sementara anggota himpunan B atau sebagian, itu artinya bahwa sebagian himpunan B yang memiliki pasangan di A, di sini misalkan dengan himpunan C, ini disebut range atau daerah hasil. Jadi ketika himpunan A dimisalkan dengan X, dia dipetakan oleh fungsi F ke himpunan B, maka setiap nilai dari fx atau fungsi X dalam F ini, fungsi F dalam X ini merupakan daerah hasil dari fungsi F yang memetakan X ke himpunan B ini. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menyajikan relasi dan fungsi. Pada umumnya, suatu relasi dan fungsi dapat disajikan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama itu dengan namanya himpunan pasangan berurutan. Yang kedua dengan diagram panah. Yang ketiga dengan diagram Cartesius. Dan yang keempat dengan rumus. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui himpunan A dengan anggota 0, 1, 2, dan 5. Sementara himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 6. Sajikan fungsi F yang memetakan A ke B dengan aturan 1 kurangnya dari ke dalam rumus, himpunan pasangan berurutan, diagram Cartesius, dan diagram panah. Dan tentukan pula domain, kodomain, serta range fungsinya. Kita lihat penyelesaiannya. Dalam bentuk rumus, perhatikan bahwa anggota himpunan A, kalau kita misalkan dengan X, kemudian anggota himpunan B yang memenuhi persyaratan dari fungsi F ini, bahwa ternyata kan persyaratannya fungsi F ini memetakan anggota dari A ke B dengan aturan
satu kurangnya dari, itu artinya bahwa setiap anggota dari A itu adalah satu kurangnya dari anggota B. Maka kalau dalam bentuk rumus ditulisnya fx atau fungsi f dalam x itu sama dengan x ditambah 1. Karena fungsi B itu artinya kalau anggota dari himpunan A merupakan satu kurangnya dari B, maka fungsi B itu sendiri adalah satu lebihnya dari himpunan A, sehingga dirumuskan dengan fx sama dengan x tambah 1, di mana x-nya anggota dari himpunan A dan fx-nya anggota dari himpunan B. Berikutnya penyajian relasi dan fungsi dalam bentuk pasangan berurutan. Jadi karena disebutnya himpunan pasangan berurutan, maka bentuknya memang himpunan karena yang anggota-anggotanya merupakan pasangan bilangan yang memasangkan anggota dari A dengan B, tapi yang memenuhi aturan fungsi f itu sendiri. Di sini bahwa aturannya adalah satu kurangnya dari, bahwa setiap anggota A itu merupakan satu kurangnya dari anggota B. 0 merupakan satu kurangnya dari 1. Kemudian 1 merupakan satu kurangnya dari 2. 2 merupakan satu kurangnya dari 3. Dan 5 merupakan satu kurangnya dari 6. Sehingga kalau kita sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, itu seperti ini. F sama dengan kurawal, karena ini merupakan himpunan. Anggota-anggotanya 0,1, 1,2, 2,3, 5,6. Berikutnya kita tadi sudah mengetahui bentuk fungsi f dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita gunakan ini untuk menyajikan fungsi f tersebut dalam bentuk diagram kartesius dan diagram panah. Yang pertama dalam bentuk diagram kartesius. Jadi kita masukkan titik-titik ini 0,1, 1,2, 2,3 dan 5,6 ini ke dalam diagram kartesius. Jadi setiap titiknya titik 0,1, 1,2, 2,3 dan 5,6. Jadi bentuk diagram kartesius sendiri ini ada dua buah garis tegak dan horizontal. Yang horizontal ini disebut sebagai sumbu x, dan yang tegak ini atau yang vertikal ini disebut sumbu y. Dengan skala terdapat angka-angka dengan skala yang sama. Nah, untuk himpunan anggota-anggota himpunan F ini dimasukkan ke dalam titik-titik dalam diagram kartesius berikut ini. Sementara untuk dalam bentuk diagram panah itu kita harus menggunakan kita buat himpunan A dengan himpunan B dalam bentuk seperti ini. Jadi anggota A yang 1, 0, 1, 2 dan 5, dan anggota B seluruhnya dituliskan 1, 2, 3, 4, 6. Nah, di sini ada fungsi f. Fungsi f ini memetakan dengan aturan yang tadi satu kurangnya dari. Nah, kita buat sebuah garis yang menghubungkan pasangan anggota dari A dengan B. Di 0 dipasangkan dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 5 dengan 6. Di sini kita tahu ada anggota B yaitu 4 yang tidak memiliki pasangan di A karena tidak ada anggota A yang memenuhi persyaratan untuk dipasangkan dengan 4 itu sendiri. Berikutnya, macam-macam fungsi. Ada beberapa macam fungsi, tetapi karena banyak dan pembahasannya cukup panjang, di sini bisa mencari sendiri pengertian dan bentuk grafik dari fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama ada fungsi konstan, kemudian ada fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi identitas, fungsi tangga, dan fungsi modulus. Bisa mencari sendiri untuk bentuk dan pengertian dari fungsi masing-masing. Berikutnya yang terakhir, pembahasan terakhir adalah merupakan sifat-sifat fungsi. Ada 3 macam sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif, kemudian yang kedua fungsi surjektif, dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Untuk fungsi injektif, definisinya adalah bahwa fungsi f yang memetakan A ke B disebut sebagai fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap A1 dan A2 anggota dari A, di mana A1 dan A2-nya ini tidak sama dengan atau A1 tidak sama dengan A2, berlaku F A1 juga tidak sama dengan F A2. Itu artinya bahwa
untuk setiap anggota dari himpunan yang pertama atau anggota dari domain yang tidak sama, maka dia punya pasangan yang tidak sama atau berbeda pula di kodomainnya. Perhatikan dua buah fungsi berikut ini, fungsi f dan g. Perhatikan bahwa untuk fungsi f, dia memetakan a ke b dengan anggota-anggotanya, masing-masing anggotanya itu dipasangkan hanya satu kali pada anggota b. Dan setiap anggotanya itu setiap anggota yang berbeda mempunyai pasangan yang berbeda pula di anggota b. Satu hanya dengan A, dua hanya dengan B, tiga dengan C. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan fungsi f merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Sementara untuk fungsi G, coba perhatikan bahwa di sini ada dua anggota dari A, yaitu 2 dan 3. Dia dipasang karena 2 dan 3 kan berbeda, jadi 2 tidak sama dengan 3, tetapi dia dipasangkan dengan satu anggota yang sama di B, yaitu B. 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan B. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa ketika ada anggota dari himpunan A, 2 tidak sama dengan 3, tetapi F2 dan F3 itu sama dengan B. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi G ini bukan merupakan fungsi injektif. Berikutnya, fungsi surjektif. Definisinya adalah suatu fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f sama dengan himpunan B atau RF-nya itu sama dengan B. Perhatikan dua buah fungsi ini, fungsi A dengan fungsi B, tapi dengan aturan yang berbeda ya. Memetakan dari A ke B tapi dengan aturan yang berbeda. Dibedakan dengan fungsi F dengan fungsi G. Perhatikan bahwa daerah hasil untuk fungsi F, daerah hasil dari fungsi F itu ada A, B, dan C. Karena A, B, dan C itu merupakan anggota dari B yang memiliki pasangan di A, maka A, B, dan C merupakan range-nya. Ternyata sekaligus merupakan semuanya itu himpunan B juga, anggota dari himpunan B, kesemuaan dari range fungsi f ini. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f ini merupakan fungsi surjektif. Tapi bandingkan dengan fungsi G. Di sini kita lihat bahwa range fungsi B adalah A dan B, karena hanya A dan B yang memiliki pasangan di A. Di sini ada satu anggota dari B yaitu C, tetapi dia tidak memiliki pasangan di A. Itu artinya dia dia anggota B tetapi bukan merupakan range fungsi G. Di sini kita ketahui bahwa range fungsi F itu tidak sama dengan himpunan B itu sendiri, sehingga kita simpulkan bahwa ini bukan merupakan fungsi surjektif atau fungsi onto. Sifat yang ketiga adalah fungsi bijektif. Didefinisikan sebagai fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Perhatikan untuk dua buah fungsi f dan g berikut ini. Fungsi f, kita lihat untuk membuktikan injektif kita hanya perlu melihat bahwa untuk setiap anggota dari himpunan A yang berbeda maka mempunyai peta atau pasangan yang berbeda pula di B. Ini dipenuhi bahwa fungsi A itu injektif. Yang kedua, untuk fungsi surjektif kita hanya perlu melihat bahwa daerah hasil fungsi F ini harus sama dengan himpunan B. Dan itu dipenuhi juga bahwa daerah hasilnya juga sekaligus merupakan fungsi B. Maka ini juga merupakan fungsi surjektif. Itu artinya bahwa fungsi f juga sekaligus merupakan fungsi bijektif. Tapi perhatikan pada fungsi G. Kita buktikan dulu untuk bagian fungsi injektif. Untuk setiap anggota yang berbeda di A itu akan memiliki pasangan yang berbeda di B. Hal ini dipenuhi.
Karena untuk setiap anggota di A, 3, 4, dan 5, pasangannya berbeda pula, P, Q, R. Berikutnya, itu artinya bahwa fungsi G juga merupakan fungsi injektif. Tapi untuk bagian fungsi surjektif, coba perhatikan bahwa fungsi surjektif itu range fungsi dari G-nya itu harus sama dengan himpunan B. Tapi di sini bahwa range fungsi dari G yaitu P, Q, dan R itu tidak sama dengan himpunan B. Karena himpunan B itu ada satu lagi anggotanya yaitu S. Jadi kita simpulkan bahwa dia bukan merupakan fungsi surjektif. Karena dia hanya merupakan fungsi injektif, maka G juga dapat disimpulkan bahwa G bukan merupakan fungsi bijektif. Selesai pembahasan mengenai relasi dan fungsi. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan dapat menghubungi alamat berikut ini dari sosial media.